Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya, Neti Estin. Apa kabarnya hari ini? Semoga luar biasa ya. Saya akan bicara tentang pengampunan, mengampuni diri sendiri dan juga orang lain. Kemarin saya sudah membahas tentang bagaimana kita itu kok bisa menyakiti diri sendiri. Karena orang yang terluka itu kan merasa marah. Nah, kemarahan itulah yang diarahkan kepada dirinya sendiri, sehingga ia menyakiti dirinya sendiri, mengambil kebahagiaannya sendiri. Istilahnya itu menghukum dirinya sendiri. Dan kadang ini sering terjadi pada orang-orang yang terkena depresi ya, karena depresi itu adalah kemarahan yang mengarah kepada diri sendiri. Bagaimana kita untuk tidak seperti itu adalah dengan mengampuni diri kita sendiri. Apa yang bikin kita seperti itu? Jika memang kita tidak bisa mengungkapkan kemarahan kepada orang lain, mungkin kita bisa menulisnya atau mengungkapkannya kepada seorang konselor atau seorang hamba Tuhan. Kalau tidak mau diketahui orang lain, ya kita bicarakan saja dengan Tuhan di dalam doa. Lalu kita memutuskan, kita katakan pada diri sendiri, saya mengampuni kamu, sebut nama kita. Saya mengampuni kamu akan perbuatan kamu kepada saya, gitu ya. Diri sendiri pada diri sendiri. Saya tidak akan mengulanginya dan sebagainya. Dan memang kita harus sungguh-sungguh tidak lagi mengulangi perbuatan itu. Jika kita mengulanginya, kita akan semakin dalam jatuh kepada rasa bersalah yang semakin dalam. Dan kita harus juga mengatakan pada diri sendiri, saya mengasihi kamu, saya tidak akan menyakiti kamu lagi. Dan itu harus kita lakukan. Lalu yang kedua, mengampuni orang lain. Jika ada orang yang melukai kita, atau pada masa lalu pribadi-pribadi yang masih kita ingat, tidak bisa kita lupa, seringkali membuat kita terluka. Kalau mengingatnya, kita harus mengampuni dia. Katakan pada diri sendiri, putuskan, saya mengampuni si A, si B, atau siapa namanya. Meskipun kita tidak bertemu dengan orang itu, tapi kita harus menyelesaikannya dengan diri kita sendiri. Kita harus memutuskan bahwa saya akan mengampuni dia. Katakan sekarang, saya mengampuni A, B. Lalu serahkan selebihnya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan Yesus yang menyembuhkan luka kita. Kalian kita bertanya, gimana kita bisa sembuh dari luka-luka kita? Bisa, karena kasih Tuhan tuh, kasihnya itu menyembuhkan. Kalau kita bisa merasakan kasih Tuhan sama kita, berkatnya yang luar biasa, kita akan merasa kasih itu mengcover, membalut luka kita. Minta Tuhan supaya menyembuhkan kita, Roh Kudus mengerjakan bagiannya dengan memberikan kita kekuatan. Baca Alkitab, firman Tuhan, menyanyi buat Tuhan, memuji Tuhan, itu adalah suatu bagian yang harus kita lakukan untuk supaya kita berada di dalam kasih Tuhan senantiasa, tidak di luar jalur dan tidak jauh dari Tuhan. Karena seperti yang ditulis di Alkitab, orang yang kerasukan dilakukan pelepasan tapi tidak pernah diisi dengan firman Tuhan, akhirnya setan itu kembali kepada dia, bahkan berlipat-lipat, masuk lagi ke dalam dirinya. Jadi setelah kita melakukan pengampunan, mengatakan pengampunan, kita harus melakukan hubungan dengan Tuhan itu, kita harus jaga. Kita harus baca Alkitab, firman Tuhan, baca, renungkan, dan memuji nama Tuhan. Ya, saya ini di Pesona Alam Cisarua Puncak. Saya berharap kita semua hidup di dalam kemenangan yang luar biasa, kemenangan atas segala yang membebani kita. Mari kita berusaha supaya hidup kita semakin maju, semakin berfungsi dengan baik, dan semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih.